Hai guys. Hai guys. Hai guys. Tunggu. Siapa ini yang membaca cerita? Kita kan biasa berkenalan dengan tape gaya. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Aulia Stefani Purba dengan NIM 19061102227. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pada pembuatan video kali ini, saya dimentori oleh Kak Ronaldo Jeremy Rambing dan Kak Renaldi Avandi. Di video ini, kita akan membahas tentang era industri 4.0, COVID-19, dan manajemen operasional. Nah, untuk mengetahui hubungannya, skuy disimak! Revolusi industri adalah perubahan cara manusia dalam mengelola sumber daya dan memproduksi suatu barang. Nah, jika kita membahas tentang revolusi industri, kita akan menemui bahwa revolusi industri ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada industri 1.0, yaitu penggunaan mesin uap dalam industri. Yang kedua ada industri 2.0, yaitu penggunaan mesin produksi massal yang bertenagakan listrik atau minyak. Yang ketiga ada industri 3.0, yaitu penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah industri 4.0, yaitu penggunaan mesin terintegritas jaringan internet atau Internet of Things. Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat perjalanan revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 dengan perubahan yang sangat cepat berkaitan dengan segala dimensi kehidupan dengan wujud adanya sebuah digitalisasi sektor kehidupan. Sedangkan industri adalah kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan mesin. Istilah 4.0 merupakan nama yang otomatis menjadi tren dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap virus COVID-19 ini. Orang-orang yang memiliki gejala ringan dan sedang dapat disembuhkan dengan isolasi mandiri atau tetap di rumah saja. Namun, orang-orang yang terkena virus ini dan memiliki gejala yang serius harus mendapat penanganan dari rumah sakit. Orang-orang yang memiliki gejala ringan ini ditandai dengan demam, batuk, dan mudah lelah. Adapun gejala sedang ditandai dengan rasa tidak nyaman atau nyeri-nyeri di tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera penciuman, ruam pada kulit, dan perubahan warna pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Nah, sedangkan untuk gejala yang serius adalah ditandai dengan kesulitan bernapas atau sesak pada dada, atau adanya rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara dan bergerak. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Pertama, dengan rajin cuci tangan. Kedua, selalu menjaga jarak aman. Ketiga, menggunakan masker ketika keluar rumah. Keempat, jangan sentuh hidung, mata, maupun mulut. Kelima, saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dengan tisu atau lengan. Keenam, jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen operasional. Menurut J. Heiser dan Barry Lander, manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Lalu,
Apa ya kira-kira hubungan antara ketiga hal ini? COVID-19 masih menghantui beberapa negara, termasuk negara kita, Indonesia. Penyebarannya yang begitu cepat tanpa pandang bulu mengakibatkannya menjadi pandemi global. Selain itu, keunggulan dari virus ini yang dapat menyebar di antara orang-orang tanpa perantara yang membuat penanganannya menjadi sangat sulit. Namun, lambat laun, dokter dan para ilmuwan sudah memahami cara cepat menahan laju penyebaran dari virus ini, yakni dengan social distancing. Social distancing merupakan tindakan menjaga jarak fisik antar manusia. Saat ini, jarak 1 meter antar manusia merupakan acuan aman untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 ini. Beberapa contoh dari tindakan social distancing adalah bekerja dari rumah, melakukan pembelajaran daring, komunikasi menggunakan media elektronik, dan menghindari kegiatan konferensi atau pertemuan fisik. Tunggu. Kita juga mengenal istilah PSBB atau singkatan dari pembatasan sosial berskala besar, yakni peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Aturan PSBB ini tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Tidak bisa dipungkiri bahwa wabah ini akan mengevolusi beberapa cara kerja yang sudah biasa. Banyak perusahaan yang dipaksa untuk meninggalkan cara kerja tradisional dan memunculkan cara bekerja yang tidak biasa. Dengan adanya wabah, perusahaan akan bekerja dengan meminimalkan pertemuan fisik. Bukan hal aneh apabila kondisi tersebut akan diteruskan meskipun wabah sudah selesai. Perusahaan menjadi terbiasa bahwa tidak selamanya karyawan harus bekerja di kantor. Sampai pada akhirnya, perusahaan akan menyadari bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan adalah fungsi dari seorang karyawan, bukan kehadiran fisik dari karyawan tersebut. Yang akan terjadi selanjutnya adalah perusahaan akan memposisikan karyawan di backstage ataupun menjadi supporting process. Front stage akan didominasi oleh teknologi berupa aplikasi dan mesin pintar. Karyawan bertugas menyematkan misi yang harus diselesaikan oleh teknologi tersebut. Beberapa tahun lagi, ketika teknologi sudah semakin pintar dan mampu bertindak layaknya manusia, para karyawan tidak lebih dari supporting process. Manusia hanya dibutuhkan apabila teknologi tidak mampu menangani suatu kondisi. Inilah masa di mana perusahaan memasuki revolusi industri baru, yaitu era industri 4.0. COVID-19 membuat industri 4.0 menjadi nyata bagi industri. Kegiatan bisnis dan operasional akan bergantung pada konektivitas jaringan dan sistem. Pertukaran data dan informasi perlu dilakukan secara cepat dalam penciptaan produk. Sistem kerja berubah bersamaan dengan penyesuaian mekanisme supervisi. Tingkat kesiapan memasuki industri 4.0 dapat dilihat dari kemampuan perusahaan mengelola bisnis di tengah wabah ini. Semakin mudah karyawan melakukan pekerjaan dimanapun dia berada, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah siap memasuki era industri 4.0. Ketidaksiapan perusahaan dalam penyediaan teknologi dan sistem output based akan menurunkan tingkat kinerja karyawan. Nah, gimana teman-teman video kali ini? Semoga video kali ini dapat memberi pemahaman teman-teman tentang hubungan antara manajemen operasional, COVID-19, dan industri 4.0. Jika teman-teman merasa video kali ini sangat bermanfaat, jangan lupa di-share, like, dan komen. Nah, di video kali ini juga saya mengajak teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada agar kita semua dapat produktif di masa pandemi ini. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Stay safe,
Stay healthy. Bye-bye.